وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia taufik hidayah yang Allah anugerahkan kita pada malam yang mulia, malam yang agung, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengundang kita untuk mengambil daripada bagian daripada warisan ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diberikannya taufik dan hidayah untuk dikumpulkan, dihimpun pada tempat yang mulia, yang mana tempat yang dimuliakan oleh Allah, tempat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita semacam ini, perkumpulan yang mana Allah banggakan perkumpulan ini di hadapan halayak malaikatnya, perkumpulan yang mana mendapatkan cintanya Allah dan cintanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendapatkan keistimewaan dari Allah dan keistimewaan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga salah satu kemuliaan hadirnya kita di tempat semacam ini, majelis ilmu, yaitu bahwasanya diriwayatkan pernah suatu ketika para manusia setelah selesai melewati daripada rangkaian kejadian di negeri akhir, setelah selamat daripada Shiratul Mustaqim, dan kita selamat berada di Shiratul Mustaqim, amin amin ya rabbal alamin. Maka sebelum manusia, hamba-hambanya Allah digiring ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dapat kemuliaan untuk dapat meminum daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka telaga tersebut dinyatakan adalah ahla minal asal, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih sejuk daripada air es, yang mana dikatakan barang siapa yang meminum daripada telaga tersebut maka tidak akan kehausan selama-lamanya. Maka orang-orang yang setelah melalui daripada jembatan Shiratul Mustaqim maka akan dimuliakan untuk dapat meminum daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada cangkir-cangkir yang telah disediakan. Finjanuhu ka finjanis sama, ka finjani nujumis sama, bahwasanya cangkir-cangkirnya pun bentuknya, indahnya, gemerlapnya bagaikan bintang yang ada di langit. Maka setelah seseorang satu demi satu meminum daripada telaga tersebut, maka ada orang yang dimuliakan oleh Allah dengan dapat meminum langsung daripada tangan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah melihat ada orang-orang yang dimuliakan dari meminum telaga Kausar dari tangan mulianya Nabi Muhammad SAW, maka mengantrilah orang yang lain di belakang orang tersebut. Sampailah pada gilirannya. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW memberhentikan orang tersebut. Kata Nabi Muhammad, engkau boleh minum tapi engkau telah disediakan cangkirnya. Maka kata orang tersebut, wahai Nabi, saya adalah umatmu, saya ingin meminum daripada tangan muliamu, daripada yang namanya gayungan daripada tangan mulianya Nabi Muhammad SAW. Maka apa jawabannya Nabi Muhammad? Ma'asyar muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat, dengarkanlah apa jawabannya Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah mereka yang aku muliakan, aku sendokkan, aku gayungkan dari tanganku ini adalah mereka ketika kalian di alam dunia sibuk dengan dunia kalian, mereka meluangkan waktu untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Mereka mengambil bagian daripada warisanku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah, kita termasuk orang yang dianugerahkan kemuliaan tersebut. Mudah-mudahan kita pun dapat meminum daripada telaga Kausarnya Nabi Muhammad dari tangan mulianya Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak anjuran daripada Nabi Muhammad SAW untuk kita menghadiri majlis semacam ini.
daripada hadis yang terkenal Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang masyhur yang sering kita dengar, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Nabi Muhammad SAW di dalam ini hadis menganalogikan bahwasanya apabila kalian melewati daripada taman surga, maka para sahabat takjub dengan analoginya Nabi Muhammad SAW. Adakah tempat yang mempunyai hubungan dengan surga meskipun mereka masih berada di alam dunia? Maka di sini Nabi Muhammad mengatakan riyad, yang mana ditafsirkan, disyarahkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan riyad taman di sini adalah minaz zuhur wal hudur, daripada hadarawat, daripada zuhur, daripada yang namanya bunga, daripada tumbuh-tumbuhan. Karena orang apabila masuk ke dalam taman akan merasakan itminan, akan merasakan ketentraman jiwa, ketenangan hati. Begitulah orang yang hadir ke dalam majelis ilmu akan merasakan ketentraman hati dan kedamaian jiwa. Maka Nabi Muhammad SAW melanjutkan daripada hadisnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Maka Nabi Muhammad tidak mengatakan fajlisu, duduklah kalian, tapi Nabi Muhammad mengatakan farta'u. Dikatakan oleh para ulama, arti daripada ar-ratu wahya wa huwa ar-ra'yu wa huwa al-aklu wasyurbu. Yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW, apabila kalian masuk ke dalam taman tersebut, maka ambillah bagian terbanyak daripada taman tersebut, makanlah daripada taman tersebut, minumlah daripada taman tersebut, makanlah daripada yang namanya kebun tersebut, minumlah daripada kebun tersebut. Jangan cuma hadir, tapi ambillah bagian terbesar daripada apa yang dipersiapkan, apa yang dipersilahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seharusnya kita ketika menghadiri majelis semacam ini, alhamdulillah hadirnya kita ada sebuah anugerah, tapi tidak sebatas sampai hadir. Ambillah oleh terbanyak, ambillah bagian terbanyak daripada majelis ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat mengambil ghanimah, mengambil keberuntungan anugerah yang telah Allah siapkan di dalam majelis-majelis semacam ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Ulun kada panjang lebar, kita sudah kedatangan daripada guru kita, akhirna fillah walillah, Syekh ad-da'i ilallah al-Hajj Ustaz Ilham Humaidi, yang mana beliau telah menyempatkan waktu dari banyaknya kegiatan beliau. Mudahan sidin panjang umur, sehat afiat, dilancarkan di dalam dakwah dan urusannya, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil keberkatan daripada nasihat dan ilmu beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka kita persilahkan kepada beliau, siapkan hati kita, siapkan pendengaran kita untuk mengambil daripada apa yang beliau akan sampaikan. Fa'alihi falyatafaddal mashkura ma'jura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah, amma ba'du. Para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, bil khusus Khadimul Majlis Al-Ustaz Muhammad Rashid Ridha, Sahibul Majlis, Pak Haji Ridwan sekeluarga, seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datangnya kita ke tempat ini tidak ada tujuan melainkan adalah untuk mencari anugerah dari Allah. Datangnya kita ke tempat ini tidak ada tujuan melainkan untuk meraih karunia dari Allah. Datangnya kita ke tempat ini tidak ada tujuan kita melainkan adalah untuk mencari yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrabu laha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai nafahat, pemberian dari hari-hari yang kalian lalui dalam satu tahun. Maka carilah
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka tidak diragukan lagi perkumpulan semacam ini yang di dalamnya disebut nama Allah, yang mana sama-sama kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang tidak diragukan lagi setiap orang yang hadir di dalamnya, jika membawa dosa, dosanya diampuni Allah. Jika dia punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tadi kita dengarkan majlis semacam ini sebutannya adalah Riyadhul Jannah, yaitu taman surga yang ada di dunia. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di taman surga dunia, semoga besok kita dikumpulkan di dalam surga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini bagaimana juga sekaligus memperingati daripada haul para aulia, para ulama, para salihin, yang tentunya mereka tidaklah mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah melainkan dengan ilmu. Dari karenanya Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad sahib Ar-Ratib, beliau berpesan kepada kita. Beliau mengatakan di dalam diwannya, wa khudh min ulumid dini hazzan muwaffara fa bil ilmi tasmu fil hayati wa fil hasyri. Beliau mengatakan, berpesan kepada kita. Apa kata beliau? Wa khudh min ulumid din hazzan muwaffara. Ambillah bagian terbesarmu dari ilmu pengetahuan agama. Jangan sampai kita hidup tidak dibekali dengan ilmu. Karena sesungguhnya Allah jika menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah pahamkan orang itu urusan agama. Sampai Abdullah bin Abbas, Ibrul Ummah Turjumanil Quran, ketika beliau dilahirkan kemudian dibawa di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa doa yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad? Doa apa yang keluar dari mulutnya Nabi Muhammad ketika Abdullah bin Abbas di pangkuan beliau pada saat itu? Tidak ada doa yang keluar dari mulut mulia melainkan adalah Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia urusan agama. Orang kalau sudah paham urusan agama, insya Allah kebaikan meliputi dalam dirinya. Orang kalau sudah ngerti urusan agama, insya Allah bagaimanapun fitnah akhir zaman. Ini kita sudah berada di akhir zaman, majalis banyak, tapi tidak semua majelis yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Tapi tidak semua majelis yang melahirkan di sana sebuah penghambaan yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di sana ajaran-ajaran yang menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karena kita harus jeli di dalam duduk di majelis taklim, duduk di sebuah perkumpulan, duduk di sebuah daripada perkumpulan yang dibicarakan tentang ilmu pengetahuan agama di dalamnya. Jangan sampai kita keluar dari majelis tersebut yang dulunya kita rajin semangat di dalam melakukan ketaatan, setelah keluar dari majelis itu maka semangat kita hilang. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang memperkenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, dengan segala af'alnya, dengan segala hikmahnya. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan rasa takut dari hati kita kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita semakin mengejar akhirat, semakin memprioritaskan akhirat daripada dunia. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang lebih menjadikan kita jeli untuk mengetahui aib diri kita. Bukan ilmu yang malah kita lebih pintar mengoreksi kekurangan orang lain. Bukan ilmu yang menjadikan kita lebih pintar melihat kekurangan yang ada di dalam diri orang lain. Ini hati-hati. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tuba, beruntung kata beliau, bahwasanya liman syaghalahu aibu nafsihi an aibi ghairihi. Beruntung orang yang sibuk dengan aib dirinya sampai dia melupakan aib orang lain.
Lagian siapa manusia yang hidup di dunia tidak punya kekurangan? Semuanya punya kekurangan. Al-Faqir ulun punya kekurangan. Semuanya punya kekurangan. Akan tetapi bukan masalah bagaimana kita di sana ketika dihadapkan dengan kekurangan orang lain. Ketika kita dihadapkan dengan orang yang kita ketahui kekurangannya, di sana adalah ujian. Bagaimana kita menghadapi orang tersebut sedangkan kita mengetahui tentang hadis yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah. Orang yang mampu menutupi aibnya orang muslim, maka aibnya besok di hari kiamat bakal ditutup oleh Allah. Dari karenanya orang kalau sudah punya iman di dalam hatinya, dia tidak kepo. Orang sudah kalau punya iman di dalam hatinya, tidak perlu untuk mengurusi tentang kehidupan orang lain. Sampai Nabi Muhammad di 14 abad yang telah silam, beliau mengatakan di dalam salah satu khutbahnya, ya ma'syara man amana bilisanih walam yudkhilil iman qalbah. Wahai orang yang hanya beriman dengan lisannya. Ada orang yang beriman dengan lisan? Ada. Akan tetapi iman tidak menembus sanubarinya. Apa kata Nabi Muhammad? La tattabi'u auratal muslimin. Jangan kalian mau untuk mencari tahu tentang keaiban orang muslim. Jangan. Bukan tugas kita. Kita dihadapkan dengan orang yang punya kekurangan A, B, C, D dan lain sebagainya. Bagaimana kita menghadapi mereka? Tutup aibnya. Ketika kita menutup aib orang lain, tidak membicarakan aibnya di hadapan orang lain, abusyir, ambil kabar gembira, aib kita bakal ditutup oleh Allah. Tapi ketika lisan kita sudah mulai lancar mengucapkan, kemudian sudah mulai lancar membicarakan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain, suatu saat aib kita yang tersembunyi akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, wala iyadzubillah subhanahu wa taala. Dari karenanya itu ilmu yang bermanfaat. Kemudian ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang menjadikan kita tahu tentang tipu daya syaitan seperti apa, tentang afatil a'mal, tentang penyakit-penyakit amal kita, tentang bagaimana makaidus syaitan, bagaimana di sana tipu daya dan perangkap-perangkap syaitan. Dari karenanya ini perlu kita punya ilmu, perlu dengan ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya doa yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad kepada Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan dia urusan agama dan ajarkan dia al-ilmu ta'wil, yaitu di dalam pentafsiran Al-Qur'an. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan beruntung adanya majelis semacam ini. Tinggal kita, ulama-ulama kita udah pada ya Allah satu persatu diambil oleh Allah. Dan ini tanda akhir zaman. Tanda akhir zaman, ilmu semakin diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hilangnya ilmu dengan kepergian ulama. Seandainya ulama yang masih ada tidak kita ambil kesempatan dengan keberadaan mereka, adanya majelis semacam ini, rutinitas baik itu mingguan atau 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali, kita tidak mengambil faidah dari adanya majelis semacam ini, terus apalagi yang kita tunggu? Di rumah kita duduk, habis waktu kita sampai jam 10, di sini pun kita habis, namun sama dengannya beda. Duduknya kita di majelis ilmu, tadi kita dengarkan bagaimana di sana keutamaan hadir majelis ilmu. Dan seandainya orang-orang yang telah wafat diizinkan untuk kembali duduk di dunia ini, hidup di dunia ini, tidak ada yang mereka pilih melainkan untuk duduk di majelis ilmu. Hadal Imam Abdullah bin Mubarak, beliau ditanya, ya Imam, seandainya datang kabar bahwasanya nanti sore engkau bakal dijemput ajalmu, kira-kira dari semenjak kabar tersebut datang sampai ajalmu tiba, kau habiskan waktumu untuk apa? Seandainya jam 12 siang sebelum zuhur datang kabar bahwasanya jam 4 telah asar kita bakal meninggal dunia, itu bagaimana keadaan kita? Masih nafsu di dalam bekerja, masih semangat dalam mencari uang? Ada Abdullah bin Mubarak ketika ditanya, tahu apa jawaban beliau? Beliau tidak mengatakan saya habiskan untuk sholat, beliau tidak mengatakan saya habiskan untuk duduk menghadap kiblat, baca tasbih dan lain sebagainya. Tidak. Tahu apa kata beliau? Saya habiskan waktu saya atlubul ilma, saya habiskan waktu saya untuk cari ilmu. Abdullah bin Mubarak, tidaklah beliau mengatakan saya habiskan waktu saya untuk menuntut ilmu, melainkan beliau mempunyai dasar.
mempunyai sebuah sandaran. Kenapa? Beliau paham tentang apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hudur majlis ilmin, hadirnya seseorang di majelis ilmu lebih istimewa daripada salat 1000 rakaat. Ada yang bisa salat 1000 rakaat? Jangankan 1000 rakaat, kemarin Ramadan aja kita cari yang paling cepat salat tarawihnya. Mana yang paling cepat? Ya itu dan bismillah. 1000 rakaat. Akhirnya kita di majelis ilmu. Karena Nabi Muhammad lebih istimewa pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Lebih istimewa daripada membesuk 1000 orang yang sakit, dan lebih istimewa daripada mengantar 1000 jenazah. Itu 3 pahala tersebut seandainya dikumpulkan dan ditimbang dengan hadirnya seseorang di majelis ilmu, sungguh hadirnya seseorang di majelis ilmu lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa qul min ulumiddin habban muwaffaran, ambil bagian kita dari ilmu pengetahuan agama. Jangan sampai kita bodoh dari ilmu agama. Ambil. Fabil ilmi, kata Imam Haddad, fabil ilmi tasmu fil hayati wa fil hashri. Maka dengan ilmu pengetahuan agama engkau bakal mulia di dunia dan besok. Allah. Ya. Yang kita peringati pada malam hari. Itu ada si anu itu nanti marah ya, tapi dia kalian arep kebuat itu bukan makai dada kalian anu ya situ. Ini ceramah gitu. Ini ceramah. Berapa puluh tahun dia di ilmu agama? 1 tahun, 2, 3 tahun, 4 tahun. Tinggi. 30 tahun lebih. Ya. Sana. Dan di era beliau tidak seperti ini. Di era kita, kalau kita lagi ingat sama orang tua, langsung video call, langsung bisa lihat di era beliau. Tapi apakah perjuangan beliau untuk ilmu agama di dalam menghidupkan nilai-nilai agama Islam setelah beliau wafat berlalu begitu saja? Semuanya tidak mungkin. Dihidupkan oleh Allah. Berapa abad setelah beliau wafat? Udah haul yang keberapa? Ada di antara kita yang ketemu sama Syekh Muhammad Hasan. Tidak ada. Akan tetapi sebutannya tetap hidup di telinga kita. Sebutannya tetap hidup di dalam hati kita. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui ketulusan beliau. Sehingga diangkat kedudukan seseorang dengan ilmu pengetahuan agama. Harta tanpa ilmu pengetahuan agama, hartamu tidak akan pernah menjadikan engkau orang yang mulia. Pangkat jabatanmu, apabila pangkat tersebut tidak engkau sertakan dengan ilmu pengetahuan agama, pangkat dan jabatan duniawimu hanya melahirkan sebuah keangkuhan dan kesombongan. Waliyahillah subhanahu wa ta'ala. Jadi karenanya ingin sukses, ingin beruntung, ingin bahagia dunia wal akhirah, bekali ilmu dengan apa? Bekali hidup dengan ilmu pengetahuan agama. Dan ilmu bukan hanya untuk dituntut. Apa yang kita dapat di sini, apa yang kita dapat di sini, amalkan, dikasihkan di dalam kehidupan kita. Karena kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ayyuhal Walad, bahwasanya beliau mengatakan, ilmu jika tidak menjadikan engkau dekat kepada Allah pada saat ini, maka besok ilmu tidak akan pernah mampu menyelamatkanmu dengan kiamat. Itu ilmu. Jadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ilmu. Jadi karenanya Syekh Muhammad Rasyidul Banjari bayangkan 30 tahun. 30 tahun lebih untuk ilmu pengetahuan agama. Sama seperti orang-orang dulu. Kita teringat ketika menceritakan Syekh Muhammad Rasyidul Banjari, teringat tentang bagaimana cerita-cerita orang-orang di zaman dahulu. Di antaranya adalah Al-Imam Hatim Al-Asam, muridnya Imam Syafi'i. Ini mungkin menutup daripada pertemuan kita pada malam hari adalah Imam Hatim Al-Asam, murid daripada Imam Syafi'i Al-Balkhi. Tahu berapa tahun beliau untuk ilmu? Untuk ilmunya Imam Syafi'i Al-Balkhi duduknya kurang lebih 33 tahun. Ketika di akhir zaman untuk ilmu semalaman sudah jadi wali, masya Allah, berani meninggalkan sholat, berani meninggalkan kewajiban. Dari mana? Hati-hati. Makanya cari majelis hati-hati. Yang punya majelis mau menghadirkan seorang guru, harus paham dulu nih gurunya belajar sama siapa. Gurunya menuntut ilmu dengan siapa? Guru-gurunya ini siapa? Harus punya di sana rantaian silsilah keilmuan yang menyambung dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai hanya sembarang yang pada akhirnya menyesatkan,
yang pada akhirnya mengabaikan kewajiban, yang pada akhirnya di sana tidak memperdulikan dengan kewajiban yang harusnya dia lakukan seperti sholat 5 waktu. Ada Imam Hatim Al-Asam ditanya sama gurunya, Syafiq Al-Balkhi. Nah Hatim, berapa lama menuntut ilmu sama saya? Dia bilang 33 tahun. 33 tahun. 33 tahun itu ilmu. Ilmu yang dituntut 33 tahun. Tidak ada habisnya. Syekh Muhammad Arsyad 30 tahun. Meninggalkan kampung halaman dan lain sebagainya. Kemudian kata Imam Syafi'i selama itu berapa banyak ilmu yang kau dapatkan dari saya? Berapa ilmu yang kau dapatkan dari saya itu berapa ilmu? Kata beliau cuma 8. Yang saya dapatkan cuma 8. Yang saya dapatkan cuma 8. Kemudian Syafi'i Al-Balkhi langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dhahaba umri ma'ak. Habis umur saya begitu saja berlalu 33 tahun lebih. Yang kau dapatkan cuma 8 masalah dari saya. Cuma itu yang saya dapatkan dan saya tidak berbohong. Maka Imam Syafi'i Al-Balkhi penasaran. Tidak mungkin orang menuntut ilmu 33 tahun baru yang didapat cuma 8. Beliau bilang, apa? Yang 8 tersebut sebutkan satu persatu. Di antara yang beliau sebutkan di sana, dari 8 tersebut, beliau mengatakan, ya Syekh, nadartu fi qaulillahi subhanahu wa ta'ala. Saya merenung terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal. Saya merenung terhadap firman Allah yang mana Allah berfirman wa amma man khafa maqama rabbih. Siapapun orang yang takut dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rasa takut tidak akan pernah muncul dari hati seseorang melainkan sumbernya dari ilmu pengetahuan. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian dia mencegah dirinya, menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsu. Jawabannya apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Tempat kembalinya besok di akhirat adalah surga. Maka kata Imam Hatim Al-Asam, saya mengetahui wahai guru, firman Allah adalah sesuatu yang benar. Fa ajhadtu nafsi, maka saya memerangi diriku untuk di sana memerangi setiap hawa nafsu yang ingin mengajakku untuk melakukan kemaksiatan hatta stagarrat ala ta'atillah, sampai nafsu tersebut tenang dan tetap di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ambil dari situ apa? Yang kita ambil dari situ ingin mendapatkan surga tidak mudah. Beda dengan orang yang di zaman sekarang masuk surga diperjualbelikan pakai sertifikat. Nebus 5 juta, bebas siksa kubur. 10 juta, doa disiksa. Masya Allah. Ini sertifikatnya habis sudah. Masya Allah. Semuanya perlu proses, tidak ada yang instan. Yang kita capai pada saat ini, siapapun yang hadir di sini, yang pian capai pada saat ini, tidak ada yang instan. Semuanya proses. Ingin mendaki puncak, sampai ke puncak gunung, kemudian melihat segala keindahan ketika di puncak, berbagai macam rintangan dan halangan yang dilewati. Untuk mendapatkan surga tidak mudah. Ada Imam Ibrahim bin Adham rahmatullahi ta'ala alaih, ketika beliau ingin masuk hammam, kemudian hammami, penjaga hammam, melarang beliau. Kata penjaga hammam tersebut, tunggu dulu wahai syekh, bayar dulu mau masuk hammam. Beliau menangis. Dan menangisnya bukan hanya meneteskan air mata. Beliau menangis dan menjadi-jadi sampai penjaga hammam tersebut iba dengan beliau. Ya syekh, gratis dan masuknya. Jangan nangis lagi, udah stop, gratis masuk. Kata beliau, saya menangis bukan untuk agar dikasihani supaya saya masuk gratis, tidak. Tapi yang saya renungkan dan saya pikirkan, kata beliau apa? Untuk masuk hammam, yang mana hammam adalah ma'wal jin, tempat jin, harus bayar. Bagaimana untuk masuk surga? Masuk hammam bayar, apakah lagi untuk masuk surga? Beda dengan orang di akhir zaman masuk surga, seakan surga sudah dikapling sama mereka. Seakan surga sudah dipesan nama mereka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa.
Orang yang benar-benar takut akan kebesaran dan keagungan Tuhannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjaga dirinya, menahan dirinya dari ajakan hawa nafsu. Absyir, ambil kabar gembira, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga dari Allah. Maka dari situ kita memahami orang yang tidak mengenal rasa takut kepada Allah. Orang yang terus memperturutkan hawa nafsunya sehingga diperbudak oleh nafsunya, maka tidak ada tempat bagi orang tersebut besok melainkan adalah neraka. Waliyadzubillah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah, orang yang punya rasa takut, mereka adalah orang yang punya ilmu pengetahuan agama. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang punya rasa takut kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang punya ilmu pengetahuan agama. Dari karenanya, bahwasanya Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Dari karenanya ayo kita sama-sama dari ini malam seterusnya pergunakan sisa umur kita di dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Sekali lagi, menuntut ilmu tidak ada kata-kata tamat, tidak ada kata-kata selesai, tidak ada kata-kata lulus. Nuntut ilmu sampai kita mati, nuntut ilmu sampai ajal menjemput kita. Niatkan dari sekarang, niatkan kita nuntut ilmu sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan ada manfaatnya, insya Allah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita seberatan panjang umur, sehat walafiat. Semoga kita senantiasa berjalan di jalan guru-guru kita. Inilah jalan guru-guru kita. Mereka senantiasa membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama. Mereka selalu membekali hari-hari mereka dengan ilmu pengetahuan agama. Ingat apa kata Nabi Muhammad, hari yang aku lewati tidak bertambah ilmu yang mendekatkanku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala burika li fi qulubi dzalikal fala burika li fi dzalikal yaum. Maka sungguh hari itu, kata Nabi Muhammad, adalah hari yang sial bagi saya, hari yang tidak berkah. Kenapa? Hari tidak bertambah ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada sesuatu yang lebih berharga daripada ilmu, maka niscaya Nabi kita Muhammad disuruh oleh Allah untuk meminta tambahan daripada itu semua. Namun tidak ada di dalam Al-Quran diperintahkan Nabi kita Muhammad untuk minta tambahan, melainkan ilmu pengetahuan agama. Wa qur rabbi zidni ilma. Dari karenanya, bekali diri dengan ilmu pengetahuan agama, maka tasmu fil hayati wa fil hasyri, kau akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan besok di padang mahsyar. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita dalam taat ibadah, selamat dunia wal akhirah, diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan, dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman